Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali dalam 7 Minutes Bible yang diselenggarakan oleh Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Serpong, Gereja Santa Monica, dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Bersama saya, Indra Rianto Haryanja dari lingkungan Santo Yosafat, wilayah 17. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Herodes cemas akan kabar yang berhembus bahwa seseorang seperti Yohanes Pembaptis dan Nabi Elia datang dan melakukan hal-hal besar. Lalu siapakah Herodes ini? Mengapa dia cemas? Herodes yang dimaksud ialah Herodes Antipas, salah seorang anak dari Herodes Agung, penguasa Romawi yang berkuasa di Yudea. Herodes memiliki gelar yaitu Tetrark, yang artinya orang yang memerintah seperempat wilayah provinsi. Yesus menyebutnya Herodes Serigala karena dia licik dan berbahaya. Wilayah kekuasaannya adalah Galilea, tempat di mana Yesus mengajar orang banyak. Herodes cemas akan kedatangan Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes yang dimaksud? Yohanes Pembaptis adalah anak dari pasangan Elisabet dan Zakaria, yang kala itu disebut mandul karena sampai di masa tuanya belum dikaruniai anak. Kuasa Tuhan melalui malaikat Gabriel yang menampakkan diri kepada Elisabet dan Zakaria memberitahukan bahwa Tuhan akan mengaruniakan anak bagi mereka dan akan diberi nama Yohanes. Ia akan menyiapkan jalan untuk Mesias. Yohanes juga adalah seorang guru penginjil. Ia membaptis umat Israel dan membuat mereka bertobat. Yohanes juga membaptis Yesus di Sungai Yordan. Yohanes diperintahkan Allah untuk mendahului Yesus dan menyiapkan jalan untuk Tuhan. Yohanes wafat dengan cara sadis. Kepalanya dipenggal oleh Raja Herodes. Oleh karena siasat Herodias yang sakit hati dan meminta Herodes untuk memenggal kepala Yohanes. Bermula dari teguran Yohanes kepada Herodes bahwa tidak halal Herodes mempersunting Herodias, yang kala itu masih berstatus istri dari Filipus, saudara Herodes. Lalu Yohanes ditangkap dan dipenjara. Ketika anak Herodias menari di depan Herodes pada saat ulang tahunnya, Herodes menyukai tariannya dan bersedia memberikan apa saja yang dia minta. Lalu Herodias meminta Herodes untuk memenggal kepala Yohanes dan membawanya di depan Herodias. Betapa kejam dan kejinya Herodes dan Herodias. Dampak dari sakit hati karena dituduh. Begitupun Elia yang disebut kedatangannya membuat cemas Herodes. Elia adalah seorang nabi di kerajaan Israel Utara pada zaman pemerintahan Raja Ahab, Ahazia, dan Yoman pada sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Nabi Elia dikenal sebagai nabi besar dan perkasa
Nabi Elia hidup dengan penampilan unik, mulai dari pakaiannya, tempat tinggalnya, hingga nubuat-nubuatnya. Keperkasaan Nabi Elia dibuktikan dengan keberaniannya dalam menghadap Raja Ahab yang kejam dan jahat. Kata Nabi Elia yang membuat Raja Ahab marah adalah ketika Nabi Elia menyebutkan bahwa tidak akan turun hujan selama bertahun-tahun sebelum ia meminta turun hujan. Hal itu membuat Raja Ahab marah dan ingin menangkap Elia. Namun Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Allah mengirimkan makanan kepada Nabi Elia melalui burung-burung gagak. Herodes merasa cemas dan bertanya, masih adakah orang yang datang untuk menentang kerajaannya? Kecemasan Herodes adalah gambaran duniawi yang sangat kuat, yang melakukan cara-cara yang sadis demi menghancurkan halangan-halangan kekuasaannya. Renungan Injil hari ini mengajak kita bertanya, haruskah kita cemas karena seseorang menegur kita? Haruskah kita cemas ketika seseorang melakukan hal-hal yang baik di sekitar kita? Haruskah kecemasan kita merugikan orang lain? Yesus telah datang untuk membawa damai. Yesus telah datang untuk meredakan amarah. Yesus mengkehendaki kita untuk bertobat, agar hidup kita penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.